Oke, jumpa lagi bersama ASEAN Survivor. Kali ini kita melihat perkembangan di Desa Gunung Putih atau biasa disebut Karangjenawi ya. Dulu di sini perkebunannya masih sangat hutan, maksudnya belum berkembang seperti sekarang ini. Sudah mulai banyak rumah yang dibangun, banyak toko-toko. Dulu di sini masih perkebunan, jadi mayoritas warga Gunung Putih berkebun di sini. Nih suasananya. Jadi mereka ini di sini rata-rata petani ya, petani sambil beternak. Ada yang melihara kambing, sapi, jadi pakannya nggak jauh-jauh, masih di sekitaran sawah atau perkebunannya. Kebetulan kita di sini sama Bang Ripal. Bang Ripalnya nyuruh kita ngesut di lokasi sini. Tuh, beliau lagi santuy di tempatnya Pak Mispar, lagi makan mie. Banyak sudah rumah-rumah yang dibangun teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, lagi ngapain Bang? Biasa ini kita lagi berkunjung di sini, jalan-jalan di Desa Gunung Putih. Jadi Desa Gunung Putih ini merupakan pemukiman transmigrasi tertua yang ada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Jadi dari tahun 73, 74, 76 ini mereka secara bergelombang masuk ke lokasi ini. Dulunya namanya pemukiman transmigrasi Karangjenawi, namun kemudian ngambil nama sesuai kearifan lokal masyarakat sini. Daerah ini namanya Kampung Gunung Putih. Karangjenawi desanya. Iya, benar, Gunung Putih. Jadi sekarang namanya Desa Gunung Putih, dan di sini rata-rata tuh tanam sayur. Jadi mereka memadukan antara pertanian dan peternakan. Jadi mereka tidak kesulitan pupuk. Jadi mereka bisa pertaniannya itu bisa berkelanjutan secara terus-menerus dari tahun 73, 74, 76 itu sampai tahun 2024. Itu luar biasa. Nah, kebetulan di sini tuh banyak anak-anak transmigran yang sudah senior semuanya. Ini kalau kita melihat di sini nih ada Bapak siapa namanya Pak De? Pak Sujono. Pak Sudono. Ini anak transmigran kan Pak ya? Saya Perantau. tidak merantau, tapi keluarga banyak yang tran di sini. Oh gitu. Kemudian ikut juga ke sini kemarin ya? Oh, saya mulai 92 Mas. Oh, masuk ke sini Ya, 92. masuk sini sekarang masih petani di Gunung Putih. Jadi sekarang usaha apa sekarang nih? Saya cuma sekarang petani aja. Kalau anak-anak sudah keluar semua, anak 5 saya. Ya, sudah banyak yang sukses-sukses anak-anaknya ya. Alhamdulillah. Ya. Ada Tanam yang- apa sekarang? Ya, Lagi tanam-tanam sayur apa? saya tanam buncis, timun, jagung manis, jagung biasa itu. Ya, asalnya dari Lumajang, Lumajang. Jawa Timur Jawa ya. Timur. Jadi di sini lahan sendiri kah atau lahan pinjam pakai ini? Lahan sendiri. Di berapa hektar itu dikelola? 1 hektar kurang 1/4. Wah, itu di sekitar sini, di belakang sini. Sudah ketanam semua jagung Wah. sama apa itu. Ada jagung manis, jagung biasa, ada timun, buncis. Dari tahun 92 itu pernah pulang jalan-jalan ke kampung? Sering. Sering ya? Sering. Berarti ada harapan hidup tinggal di Kalimantan ya? Alhamdulillah, namanya apa tuh, merubah nasib. Alhamdulillah lolos di daerah Kalimantan ini. Luar biasa. Jadi dalam berkebun saja di sini, Pak ya? Ya. Sementara anak-anak sudah pada sukses ya? Awal-awalnya ya datang tuh di proyek orang merantau kan. Ya. Jadi sekarang ya alhamdulillah sudah punya kebun sendiri. Mantap. Ada pondok sendiri. Luar Ada biasa. banyak
banyak anak cucu sudah buyut. Wah. Ada saya. Ya, lengkap semua sudah Wih, ya. banyak warga besar. Ya, kapan-kapan saya boleh lihat kebunnya ya? Boleh, boleh. Wah, di mana kebunnya di Ini Pak, di sebelah sana ya? sebelah mebel itu ke belakang. Oh gitu, ya kapan-kapan kita jalan-jalan lihat kebunnya Pak Sinten Iya, Pak? iya. Pak Sujono. Pak Sudono, nanti kita diingatkan sama Pak Mas, ya boleh nanti Pak Mispar juga boleh ingatkan kita nanti kita ke tempatnya Pak Sudono. Nah ini kalau dua ini memang dua-duanya murni anak transmigrasi nih. Iya. Iya, kebetulan yang satu ini bapaknya Ajis, nah yang satunya Pak Mispar. Capek banget hari ini ya? Ya lumayan dari kebun. Kalau rumahnya orang tuanya Pak Mispar yang masih asli transmigrasi masih ada nggak sih? Di sana, kalau yang aslinya sudah tidak ada, cuma di wilayah sana di RT 8. Dari tahun 76 itu masih ada nggak sih rumah-rumah asli transmigrasi itu? Kalau di sini sudah tidak ada sudah. Oh, nggak ada sama sekali. Ya, sudah berubah sudah. Oh, rubah Sudah semua. ganti semua. Sudah maju juga semuanya ya. Ya, alhamdulillah sudah maju. Iya, dan kita di sini disuguhi mie goreng. Waduh, pas banget sebelum kita pulang ini ya, Mas Ajis ya. Ya, buat ganjal dikit. Hari ini dapat banyak ilmu kita. Pertama kali saya dalam hidup saya beli sapi. Pertama kali melihat cara tanam kangkung yang berbeda gitu. Dan pertama kali juga bisa berkumpul bersama warga-warga Gunung Putih seperti ini di sini. Luar biasa. Seru ya Mas Ajis ya? Kawan Mas di sini. Ya Mas Ajis, ini sebelum kita pulang nih, monggo disekecakan. Wah, luar biasa. Habis budal awan. Kita tuh selalu penasaran gitu loh, Pak. Gimana sih, apakah dulu petani warga transmigrasi yang sekarang itu sama kayak dulu, terutama fasilitasnya. Kalau panjenengan ingat-ingat dulu gimana tuh kalau dulu? Kalau dulu itu. Kalau dulu kan waktu masuk untuk ngambil jatah rumah itu kita jalan setapak. Baru masih berlumpur karena tanah gambut kan. Itu kami lewatnya di batang-batang kayu gitu. Jadi semuanya masih rawa gitu. Masih rawa. Ini rawa-rawa di sini. Dan terus batang kayu itu masih malang melintang karena waktu dulu belum ada senso kan, jadi kita jalan yang penting bisa gitu aja. Nah kan, kalau sekarang kan jalan sudah ditata terang tuh kan, jauh beda. Terus rumah kami dulu dari dindingnya dari kacang itu semacam atap dari daun nipa. Maksudnya gini loh, apakah dulu dananya itu mengalir ke tempat lain? Kan sebenarnya ada standar rumah dulu. Karena di beberapa lokasi misalnya di Sulawesi Selatan tahun yang sama, itu rumahnya sudah dari papan itu. Maksudnya gimana dulu itu? Kalau dulu kayaknya karena keterbatasan peralatan lah, sarana kayak misalnya bahan kayu itu kan kalau zaman dulu digesek pakai tangan, jadi nggak mungkin lagi kayaknya. Belum ada. Dan lagi masih sepi bulungan ini. Oh, dulu pakai gergaji tangan? Gergaji tangan. Ini Pak Mas. Oh, gitu. pakai gini. Esek ini. Oh, gitu. Jadi rumah di sini nih cukup kayu bulat aja tiangnya itu. Nah, walaupun itu kita datang ada yang rumah sudah jadi rotan di atas pondok ini ketutup. Rotan-rotan itu gitu. Tapi ditempati? Ya, tepati karena orang nggak ada tempat teduhnya, ya itu yang ada. Oh, gitu. Orang datang tren itu pokoknya kayu itu sudah berimbun di rumah itu, belum enggak bersih pokoknya rumahnya itu. Sudah tertimbun kayu gitu loh. Jadi orang yang datang itu sambil cari bersihkan sekeliling. Jadi orang nggak bisa langsung dapat rumahnya dulu ya? Bisa ya? Dapat, tapi suruh cari sendiri gitu. Nyarinya itu kan sudah ada, kayaknya rumah itu dibangun sudah beberapa bulan sehingga tumbuh-tumbuhan kayu itu tumbuh kembali, jadi sabat lagi. Apa betul pokoknya itu. Jadi enggak kayak tren sekarang. Kalau tren sekarang kan langsung kelihatan rumah. Kalau dulu enggak, kita cari Dulu sendiri. nggak kelihatan pokoknya. Ditebang. Nyari pokoknya. Kalau sekarang dulu. Dan yang lebih kami rasakan kesannya itu apa? Waktu kami turun dari Tarakan, nyampe ke Bulungan itu ditarik. Bukan ada mesinnya perahu itu. Ada mesinnya di Iya, yang Pontonnya? pakai kayak modelnya perahu tempel gitu, terus kami naik di Longbut itu ditarik-tarik gitu, digandeng-gandeng. gandeng-gandeng gitu. Hampir 1 hari itu.
Oh, Satu Tarakan hari. ya? Dari Tarakan ke sininya, ke Bulungannya. Pokoknya malam kok anu Iya, datangnya itu. sampai sore lah kita sampai itu. Berarti lewat sungai-sungai itu masih hutan betul dulu ya? Iya lah. Ini kecil, sungai ini Oh, masih kecil dulu. Terus apalagi apa itu tempatnya air apa itu enggak dikasih. WC pun enggak ada. Pokoknya. Jadi buang air sembarangan dulu. Iya. Ibarat lah, ibaratnya Pokoknya di tempat kayu-kayu air di untuk batang minum lah. itu enggak disiapi pokoknya. Nah, kayak berarti kalau dilihat dari segi fasilitas sebenarnya jauh lebih bagus zaman saat ini ya. Oh iya, jauh beda aturan dulu karena ya itu tadi sarana untuk membangun di negara kita waktu itu kan mungkin belum siap kayak sekarang, belum maju kayak sekarang. Boro-boro singso. Mesin ketinting itu aja dulu yang ada itu 3 PK mereknya Kubota itu beta. Itu pakai bahan bakar minyak tanah. Itu untuk nyebrangkan kami ke Tanjung Selor PP itu. Itu zaman Itu dulu. sampai korban perahu satu orang yang asli Tran itu meninggal, ada orang 3 yang meninggal. Karena naik perahu itu ya. Iya. Karena jual sayur maksudnya waktu itu jual sudah ada kegiatan bisa jual hasil panen dari Kan orang Tran masih baru kan. Tran ini. Masih belum lama. Jadi jualan sayur sampai perahunya itu terbalik sama. Dan ada lagi yang paling kami kesankan ya Om. Dulu waktu kami kecil dulu, kami itu kalau ketemu orang Dayak kami lari sembunyi. Iya. Ya, betul itu. Karena konon cerita dari nenek kami di Jawa sana kan, kalau Tran ke Kalimantan nanti dimakan sama orang Dayak. Nah itu jadi cerita. Jadi dulu kalau waktu kami kecil ini ada orang Dayak dari gunung sana turun dari Pejalan itu kami sudah sembunyi itu. Padahal mereka baik-baik aja ya semuanya. Ya, mereka sendiri ya juga Ya takut juga Mas. takut juga sama kita kan sama-sama takutnya waktu dulu. Dan Jawa sembunyi juga. kami anehnya itu gini. Setelah kami lama berkumpul sama mereka kan sudah agak bergaul, kami nggak bisa bahasa mereka, mereka juga nggak bisa bahasa kami kan, bahasa Indonesia nggak bisa waktu itu. Oh. Jadi kami bapak-bapak kami, mama-mama kami dulu kan untuk bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Jawa. Nah jadi lucu-lucu lah. Jadi mereka juga tidak bisa ngomong apa, kita juga tidak bisa ngomong sama mereka lah waktu dulu begitu karena mama kami itu belum bisa bahasa Indonesia, bapak kami dulu zaman itu. Iya. Jadi kendala besar yang kami rasakan dulu itu tentang bahasa. Terus kemudian berapa lama kemudian bisa saling berkomunikasi dengan intens sama masyarakat? Nah itu lama. Bahkan ada cerita lucu-lucu yang terjadi sama desaku Gunung Putih ini. Cerita lucu itu gini. Dulu ada namanya Pak Slamet Heri. Pak Slamet pendekar siapa ya? Pak Slamet siapa ya? Dari itulah. Sing pendekar sandi kumamu. Dari. Nah itu jual sayur. Oh, Sabidin. Nah Pak Slamet Sabidin apa siapa? Jual sayur. Itu jual sayur ceritanya kan. Nah jual sayur dipikul ke Tanjung. Nah kalau sayur itu dalam bahasa kami itu namanya janganan. Nah itu kalau bahasa Jawa kan janganan. Tapi kalau bahasa Indonesia kan kalau jangan kan nggak boleh. Iya. Jadi itu dipikul sambil teriak jangan. Nah, bayangin. Loh, Lari. jangan orangnya kan nggak beli. Orangnya lari. Kan namanya kalau bahasa Jawa kan gitu. Sampai kayak gitu lucunya kami waktu dulu belum bisa komunikasi bahasa Indonesia itu. Itu jangan bahasa apa itu? Bahasa Jawa artinya sayur. Sayur itu tidak ada laku. Sayur kan. Nah, sedangkan yang kita tawari kan orangnya bahasa Indonesia. Dibilang jangan-jangan ya enggak belilah orangnya kan. Enggak nyambung kan. Loh, sampai segitunya kami dulu. Cerita kami itu lucu-lucu Tapi kami. bahasa ketanjangan itu udah jarang dipakai sekarang ya? Tetap. Oh masih ada ya? Kalau orang Jawa kan kalau misalnya saya tanya istrinya Pak Lik Mispar ini, nyayur apa bojomu gitu kan? Jangan apa bojomu. Oh. Jadi itu bahasa Jawa memang gitu. Gitu kan, dasarnya. Kalau sayuran janganan dia bilang. Nah, maka dipikul sambil jangan mana ada yang beli wong jangan ayo. Betul itu terjadi. Katanya keluar itu bilangnya. Betul itu terjadi. Iya. Karena kita ini 200 ya. Sama kampung A kan 200. Ya. Itulah jarang yang bisa bahasa Indonesia. Waktu kami kecil tuh. Jadi lucu-lucu kami waktu dulu. Waktu zaman itu dan Jadi 2 hari berturut-turut mikul tidak laku Mas Ayu. lalu teriaknya jangan, ayo. Kenapa bilang ceritanya kan? Kau ndak saman bilang jangan, ya ndak saya beli gitu. Akhirnya ndak begitu lagi sudah. Kalau si Mbah satunya ini Bahasa Tran ini. Oh, anak transmigrasi juga. Pendatang. Oh, pendatang. Tahun berapa, Mbah? 81. Oh, sudah lama juga ya. Nah, 81. Waktu 81 itu jenengan masih muda ya waktu itu ya? Oh iya masih muda. Umur berapa waktu itu? Umur berapa ya?
Masih punya anak satu kali kan? Ya, masih punya anak satu. Oh, sekarang sudah Buyutnya 7 sudah. woi. Ya, tapi kalau saya perhatikan sini orangnya bahagia ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah sudah mulai cukupan sudah. Nggak bingung seperti waktu baru datang Tran dulu. Luar biasa. Jadi seru ya cerita. Terus kemana? Katanya zaman dulu. Katanya di awal-awal Trans dulu kata Mbah yang saya kunjungi kemarin itu. Katanya banyak ikan dulu ya, ikan melimpah ya. Di bawah kolong itu ikan gabus, ikan lele itu banyak memangnya. Oh, betul itu. Ikan Mancing itu cuma di pinggir rumah iya aja. iya. Kan ini rawa semua masih, waktu itu kan masih rawa-rawa karena belum ada saluran air kan. Ya, saluran Jadi, air belum ada. Masih rawa lah ini semua, ini tanah gambut ini masih rawa, jadi ikan lele itu banyak. Terus yang lebih ngeri lagi namanya hama. Karena zaman dulu kan belum rame kayak gini. Yang namanya nanam jagung, nanam apa, kalau ndak tidur di kebun ndak bakalan panen. Dimakan monyet ya? Babi. Oh, banyak babi ya? Babinya bukan main sampai di belakang-belakang rumah. Tapi sekarang babi udah nggak ada ya? Sudah nggak ada, sudah jauh. Itu kenangan kami masa kecil-kecil kami itu. Sekarang Jinawi. Itu di Iya. RT 8 itu ada Mas. Namanya Lasmun itu anak Pak Klowor itu kan. Ya. Jadi datang itu rumahnya di Jawa kan dindingnya kan bagus. Sampai sini dindingnya kok atap. Ya. Sampai sini marah dia tuh kan. Ndak kerasan dia. Iya. Saya bukan begini rumahnya, bukan rumahku. Jadi dindingnya karena atap. Apa ditimpa sama aritnya itu dindingnya. Ngamuk. Oh, ngamuk ya? Iya, anaknya. Walah. Jadi disabarin sama orang tuanya, ambilkan air sungai Kayan tuh kan. Diambilkan itu, minum itu, lama-lama dia Kayak kerasan. gitu. Ya. Luar biasa. Jadi ini momen pertama ada yang menikah sama warga asli Kalimantan, ada nggak dulu tuh momen-momen itu? Anak transmigran yang menikah. Nggak Kalau ada? generasi kakak-kakak saya itu ya? jarang karena kami belum pembaur betul kan. Sekarang luar biasa. Pokoknya masih lah, kita itu masih ada apa ya, pembeda lah waktu itu, belum membaur, jadi masih jarang. Masih saling jaga-jaga. Masih saling lah, mempertahankan diri sendiri Iya. itu karena memang kami belum bisa komunikasi kan. Nah kalau sudah di era saya, kami sudah kayak saya ini kan SMP itu sudah teman sama orang, misalnya orang Pejalin situ, jadi sudah akrab lah kami sama suku lain. Sudah saling mengenal lah ya? Saling mengenal, sudah berteman sampai sekarang kan. Kalau sama mereka sudah akrab kami, itu sudah paham. Jadi salah satu keunikannya atau yang bisa kita lihat yaitu kadang seperti kayak Pak Mispar tadi sudah menggunakan topi Dayak untuk berkebun gitu ya. Jadi sudah ada pertukaran budaya gitu ya. Iya, betul. Kalau itu sudah ada ya, memang kalau itu masalah penggunaan topi kah, misalnya perahu, apa yang bersangkutan kehidupan sehari-hari, kita kurang lebih sudah hampir sama lah. Sudah hampir sama. Terus juga kemudian parang perintisnya. Iya, itu sudah sama. Sudah sama. Cuman yang masih ada pembedanya itu aja pola kerja tani. Pola Kerja tani itu yang kayaknya mereka sama kami tetap belum Berbeda. bisa ngadopsi masing-masing gitu. Sistem mengolah tanah ya. Ya, sistem itu. Kan mereka mesti berladang gitu aja kan, terus kadang-kadang pindah-pindah. Kalau kami kan menetap sistemnya kan. Iya, Nah, betul. itu bedanya di situ yang paling menyolok. Luar biasa, ini banyak informasi menarik yang mungkin kita akan buat video selanjutnya nanti, cuman karena waktu yang terbatas. Tapi sekali lagi nih waktu-waktu yang sangat berharga nih Bapak-bapak, saya bisa berkumpul dengan panjenengan semua untuk berbagi cerita. Iya. Nanti kita ada waktu bisa ngumpul-ngumpul lagi mungkin sambil sambil di warung kopi gitu ya. Atau di kebun gitu, diskusi-diskusi. Cuman karena waktu terbatas kita harus kembali ke Tanjung ya Mas Ajis ya. Terima kasih banyak buat waktunya Bapak. Mungkin akhir dari video kami. Terima kasih, tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.